Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence Bayesian Network. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rakan Yufi dengan NIM belakang 104, ada Aksalwin Mahara dengan NIM belakang 118, ada Zahran Irfansyah dengan NIM belakang 122, ada Muhammad Hussein dengan NIM belakang 130, ada Aditya Falifi dengan NIM belakang 133. Selanjutnya ada daftar isi di sini ada pada yang bab pertama ada pengertian, selanjutnya ada perbedaan, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, keempat ada penggunaan, kelima ada jenis base, dan keenam ada kesimpulan. Nah, untuk pemaparan selanjutnya saya persilakan Zahra. Baik, terima kasih Roy atas kesempatannya. Yang pertama di sini ada pengertian. Knife Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode klasifikasikan dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan sebutan teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naive yang akan independensinya dari masing-masing kondisi atau kejadian. Bayesian network sendiri berasal dari teorema Bayes dan merupakan sebuah pendekatan untuk sebuah ketidakpastian yang diukur dengan probabilitas. Teorema ini dikemukakan oleh Thomas Bayes juga. Namun, untuk istilah jaringan Bayesian diciptakan oleh Judea Pearl pada tahun 1985 untuk menekankan pada tiga aspek, yaitu sifat sering subjektif dari informasi masukan atau input. Yang kedua, ketergantungan pada pengkondisian bias sebagai dasar untuk memperbarui informasi. Yang ketiga, perbedaan antara kausal dan metode bukti penalaran. Bayesian Network atau Bayesian Belief Network sendiri merupakan suatu metode pemodelan data berbasis probabilitas yang mempresentasikan suatu himpunan variabel dan atribut yang saling berkorespondensi atau berhubungan dengan DAG, Directed Acyclic Graph. Bayesian Network berdasarkan pada teorema Bayes, yaitu conditional probability, peluang bersyarat, yang dinotasikan sebagai P, A, atau B. Artinya peluang keadaan A jika keadaan B telah terjadi. Boleh di next. Yang kedua, ada perbedaan. Algoritma Bayesian Network merupakan penyempurnaan dari algoritma naive Bayes. Dalam algoritma naive Bayes, atributnya bersifat independen atau tidak ada kebergantungan, sedangkan algoritma Bayesian Network bersifat dependen. Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilistik sederhana yang berdasarkan penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi ketidakbergantungan yang kuat. Maksud independensi yang kuat adalah bahwa sebuah fitur pada sebuah data tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya fitur lain dalam data yang sama. Menurut Prasetyo pada tahun 2012, Bayes memiliki akurasi dan kecepatan yang sangat tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Adapun karakteristik umum dari metode Bayesian Network. Yang pertama adalah Bayesian Network menyediakan pendekatan sebagai media untuk menangkap pengetahuan sebelumnya dari domain tertentu menggunakan sebuah pemodelan grafis. Network juga dapat digunakan untuk mengkodekan dependensi kausal antar variabel yang saling berhubungan. Yang kedua, membangun Bayesian Network menghabiskan waktu dan memerlukan usaha yang banyak. Namun, bagaimanapun juga, ketika struktur Bayesian Network telah ditentukan, dengan menambahkan variabel baru dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, Bayesian Network sesuai untuk menangani data-data yang tidak lengkap. Instansiasi dengan atribut yang dihilang dapat ditangani dengan menjumlahkan atau mengintegrasikan seluruh nilai atribut yang mungkin. Lalu yang terakhir, ada metode ini cukup kokoh untuk model yang overfitting, karena dapat dikombinasikan secara peluang dengan pengetahuan sebelumnya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Zahran. Di bab 3.1 itu ada kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Kelebihannya yaitu klasifikasi naive Bayes mudah diimplementasikan dan cepat. Yang kedua itu ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. Yang ketiga itu ada membutuhkan lebih sedikit data pelatihan, lalu sifatnya sangat scalable atau skalanya linier dengan jumlah prediktor dan titik data.
Selanjutnya dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu beserta discrete data. Selanjutnya, algoritma klasifikasi naive Bayes dapat digunakan untuk biner maupun multi-class masalah klasifikasi keduanya. Selanjutnya ada kelemahan dari naive Bayes, yaitu salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi naive Bayes adalah fiturnya yang kuat kemandirian karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Selanjutnya, masalah lain dengan klasifikasi naive Bayes adalah frekuensi nol, yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tapi tidak diamati dalam data pelatihan set, maka model naive Bayes akan menetapkan probabilitas nol untuk itu dan itu tidak akan dapat untuk membuat sebuah prediksi. Selanjutnya, pada bab 3.2 melanjutkan kelebihan dan kekurangan Bayesian network. Kelebihannya yaitu interpolation Bayesian method menghubungkan segala hal dengan teori-teori engineering. Pada saat berhadapan dengan suatu problem, terdapat pilihan mengenai seberapa besar waktu dan usaha yang dilakukan oleh manusia versus komputer. Pada saat membuat suatu sistem, terlebih dahulu diharuskan untuk membuat sebuah model keseluruhan dan ditentukan faktor pengontrol pada model tersebut. Bayesian method menghubungkan perbedaan yang besar karena Bayesian prior dapat menjadi sebuah delta function dari suatu model yang luas. Language Bayesian method mempunyai bahasa tersendiri untuk menetapkan hal-hal yang prior dan posterior. Hal ini secara signifikan membantu pada saat menyelesaikan bagian yang sulit dari sebuah solusi. Selanjutnya ada intuition. Bayesian method melibatkan prior dan integration, dua aktivitas yang berguna secara luas. Kelemahan dari Bayesian network yaitu information theoretical invisible. Pada kenyataannya, menentukan prior pada Bayesian method merupakan hal yang cukup sulit. Kita harus menentukan angka yang real untuk semua parameter pada model keseluruhan. Banyak orang yang menggunakan Bayesian seringkali tidak menyadari hal ini karena dua hal, yaitu karena mereka mengetahui bahwa spesifikasi prior membutuhkan usaha yang cukup signifikan. Lalu yang kedua, karena mereka tidak mencantumkan prior aktual pada model mereka, tetapi lebih memilih prior yang lebih tidak menyusahkan. Selanjutnya ada computationally invisible. Walaupun dapat ditentukan prior secara akurat, namun proses perhitungan posterior kemungkinan sangatlah sulit. Kesulitan ini membutuhkan perkiraan komputasional. Selanjutnya ada unautomatic. Selama terdapat problem-problem baru, selalu terdapat kebutuhan akan adanya ahli-ahli Bayesian untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu dibutuhkan banyak hitungan komputasional yang sulit untuk menjalankan metode ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya penggunaan Bayesian Network. Bayesian Network dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari kehadiran berbagai gejala penyakit. Dalam penelitian dilakukan oleh Rahmat Kurniawan pada tahun 2011, metode Bayesian Network dimanfaatkan untuk mengetahui probabilitas atau besar kemungkinan jenis penyakit mata yang didiagnosa dengan memperhatikan gejala-gejala yang dialami. Penerapan metode Bayesian Network pada sistem pakar pernah diteliti oleh Lyasep Lestari dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut, metode Bayesian Network diterapkan untuk mendiagnosa penyakit awal tumor otak. Adapun hasil penelitian tersebut, yaitu sistem pakar telah berhasil mendiagnosa untuk 9 lokasi tumor. Penulis bermaksud menerapkan metode Bayesian Network dalam menghitung probabilitas penyakit sesak napas pada bayi. Lanjut. Lalu penggunaan naive Bayes. Yang pertama ada text classification. Algoritma naive Bayes digunakan sebagai teknik pembelajaran probabilistik untuk klasifikasi teks. Ini adalah salah satu algoritma paling terkenal yang digunakan untuk klasifikasi dokumen dari satu atau banyak kelas. Lalu sentiment analysis. Algoritma naive Bayes digunakan untuk menganalisis sentimen atau perasaan baik positif, netral maupun negatif. Selanjutnya recommendation system. Algoritma naive Bayes adalah kumpulan pemfilteran kolaboratif yang dikeluarkan untuk membangun sistem rekomendasi hibrid yang membantu Anda memprediksi
apakah pengguna akan menerima sumber daya apapun. Lalu spam filtering. Ini juga mirip dengan proses klasifikasi teks. Ini populer untuk membantu Anda menentukan apakah email yang Anda terima adalah spam. Lalu medical diagnosis. Algoritma ini digunakan dalam diagnosis medis dan membantu Anda memprediksi tingkat risiko pasien untuk penyakit tertentu. Selanjutnya, weather prediction. Anda dapat menggunakan algoritma ini untuk memprediksi apakah cuaca akan baik atau tidak. Lalu ada face recognition. Algoritma ini membantu Anda mengidentifikasi wajah. Selanjutnya, diserang. Baik, terima kasih. Di poin kelima ini ada jenis base. Terdapat 4 jenis naive Bayes classifier. Pertama, Gaussian naive Bayes. Yang kedua, optimal naive Bayes. Yang ketiga, multi-ordinal naive Bayes. Yang keempat, Bernoulli naive Bayes. Next. Di sini ada poin trik 1, Gaussian naive Bayes. Gaussian naive Bayes adalah tipe naive Bayes yang mengikuti distribusi normal Gaussian dan mendukung data kontinu. Ini adalah pengklasifikasian naive-Bayes paling sederhana yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian sederhana. Contoh penggunaan Gaussian naive-Bayes. Gaussian naive-Bayes biasanya digunakan pada penelitian penerapan machine learning dalam melakukan klasifikasi suatu objek. Misalnya pada sebuah penelitian klasifikasi sel darah putih, penelitian ini dimulai dengan mengekstrak fitur dari preparat yang berisi hapusan darah melalui sebuah komputer. Data akan melalui processing berupa standarisasi dan akan dilakukan seleksi fitur lalu diklasifikasi menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes. Algoritma naive Bayes menghitung probabilitas suatu sampel data fitur tergolong sebagai setiap jenis sel darah putih. Algoritma itu kemudian mengklasifikasi sampel data fitur sebagai jenis sel darah putih dengan probabilitas tinggi. Next. Poin 5.2 optimal naive Bayes. Algoritma naive Bayes salah satu algoritma penting dalam pembelajaran mesin yang membantu masalah klasifikasi. Probabilitas adalah dasar dari algoritma naive Bayes. Algoritma ini dibangun berdasarkan hasil probabilitas yang dapat ditawarkan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan bantuan prediksi. Probabilitas membantu memprediksi terjadinya suatu peristiwa dari semua hasil potensial. Optimal naive Bayes memilih kelas yang memiliki kemungkinan kejadian posterior terbesar sesuai namanya. Itu optimal. Tapi itu akan melewati semua kemungkinan yang sangat lambat dan memakan waktu. Next. Poin 5.3 multinomial naive Bayes. Salah satu tipe metode naive Bayes adalah multimodal yang sebagai besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. Multinomial naive Bayes merupakan metode supervised learning sehingga setiap data perlu diberikan label sebelum dilakukan training. 5.4 Bernoulli naive Bayes. Tipe ini dengan tipe multinomial namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel Boolean, misalnya prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. Next. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Aksal. Untuk kesimpulannya, naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Teori ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Bayesian Network berasal dari teorema Bayes atau Bayesian Network BN atau Bayesian Belief Network merupakan suatu metode pemodelan data berbasis probabilitas yang mempresentasikan suatu himpunan variabel dan atribut yang saling korespondensi atau berhubungan melalui DAG atau Directed Acyclic Graph. Adapun salah satu perbedaan dari kedua algoritma tersebut, algoritma Bayesian Network merupakan penyempurnaan dari algoritma naive Bayes. Dalam algoritma naive Bayes, atributnya bersifat independen atau tidak ada kebergantungan, sedangkan algoritma Bayesian Network bersifat independen. Naive Bayes memiliki beberapa kelebihan, salah satunya mudah diimplementasikan dan cepat. Namun memiliki beberapa kelemahan juga, salah satunya itu fiturnya yang kuat, kemandirian karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Sedangkan salah satu keunggulan Bayesian Network adalah interpolation. Bayesian method menghubungkan segala hal dengan teori-teori engineering.
Dan salah satu kelemahannya yaitu dibutuhkan banyak hitungan komputasional yang sulit untuk menjalankan metode ini. Terdapat 4 jenis naive Bayes classifier, yaitu optimal naive Bayes, Gaussian naive Bayes, multinomial naive Bayes, dan Bernoulli naive Bayes. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.